Shalom saudara, selamat pagi, selamat mempersiapkan diri untuk beraktivitas di dalam kemurahan daripada Tuhan. Pagi ini saya mau share satu hal untuk kita. Saya bacakan dulu Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita beberapa hari memang masih merenungkan tentang bagaimana penyertaan Tuhan. Tapi secara khusus pada pagi ini biarlah kita kembali apa yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu bahwa Yesus itu memberikan meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus. Saudara, dalam bagian ini memang kita harus sadari bahwa dunia sekarang cenderung membuat orang lebih suka menyendiri karena adanya media sosial dan sebagainya yang bisa membuat orang lebih asik dengan dunianya sendiri daripada dia membentuk sebuah komunitas. Tapi tidak dapat disangkal juga bahwa banyak orang juga masih tetap membangun komunitas. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pun juga ada saat-saat seperti Tuhan Yesus pada saat-saat pelayanan. Dia menyendiri, pagi-pagi benar Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, dan dia menggunakan waktu itu untuk semakin dekat dengan Bapa dan khususnya mengetahui apa yang Bapa ingin dia kerjakan. Saudara, inilah disiplin yang sangat penting untuk kita. Apa yang Yesus lakukan, kita dapat belajar mengikutinya dalam disiplin kita secara pribadi dan dalam doa. Khusus di dalam Yohanes 14 ini memang ketika Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, ada beberapa pesan penting. Salah satu yang bisa kita renungkan pagi ini ialah dia meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Nah, dalam penekanan bagian ini mengingatkan kepada kita bahwa apa yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya selama bersama-sama kemudian dilanjutkan ketika Tuhan Yesus sudah pergi, ada Roh Kudus yang mendampingi. Yang menarik di sini ialah Roh Kudus itu digambarkan seperti seorang penolong atau yang memiliki kepribadian yang sama sebenarnya seperti memahami akan pribadi manusia. Jadi ketika kita memiliki Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, segala hal tentang diri kita manusia, Roh Kudus memahami dan dia dapat bekerja bersama dengan kita. Itu sebabnya di dalam bagian yang ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, salah satu pekerjaan Roh Kudus ialah untuk memberikan kepada kita damai sejahtera itu, menuntun kita kepada kebenaran. Dan di dalam damai sejahtera yang dimana Roh Kudus bekerja itu menolong kita, membantu kita untuk dalam pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita untuk bisa selaras dan memahami apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Itu sebabnya pada bagian ini kita belajar bahwa ada rahasia yang sangat indah
dalam persekutuan kita dengan Allah kita. Allah Bapa, Yesus Kristus, Sang Putra, dan Roh Kudus. Selama di dunia ini memang peran Roh Kudus itu besar sekali dalam kehidupan kita. Itu sebabnya biarlah kita semakin bertumbuh di dalam mengenal pribadi Roh Kudus itu. Kita peka mendengar suaranya. Kita mampu bisa berkomunikasi dengan Dia secara pribadi. Karena ada hal-hal yang Dia akan tuntun kita untuk lebih kepada kebenaran firman Tuhan. Dan setiap kita juga diingatkan bahwa buah-buah roh itu akan semakin nampak bila kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita akan melawan dengan tegas kedagingan kita, hawa nafsu kita, dan hanya memberi kepada Roh Kudus untuk menghasilkan buah-buah roh. Hidup yang penuh dengan kasih, karakter-karakter ilahi, dan semuanya itu nampak dalam hidup kita. Demikian kita dapat merenungkan pagi ini. Tuhan akan menguatkan kita semakin memahami dan bersekutu erat dengan Roh Kudus, dan Dia akan membantu kita dalam saat-saat kelemahan kita. Saat kita berdoa, Roh Kudus pun membantu kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.